Jumpa lagi bersama saya Arya Rajaya, dan hari ini izinkan saya untuk men-sharingkan lagi sebuah peluang yang mengubah kehidupan kami 1, 2, 3, 4 tahun ke depan, dan sudah terbukti ada ribuan orang yang sudah berubah hidupnya dari peluang bisnis ini. Oke, dan saya yakin sekali Bapak Ibu datang ke grup Facebook ini tentunya ada sebuah tujuan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu butuhkan gitu. Dan saya yakin sekali dari sekian banyak kebutuhan Anda ada satu hal yang mungkin menjadi kebutuhan Anda semua, yaitu uang, Bos kalian ya. Mungkin uang bukan segala, tapi segalanya butuh uang. Dan hari ini kita akan membahas apa yang betul-betul menjadi solusi terhadap kebutuhan Anda, yaitu uang tersebut. Tentunya untuk mendapatkan uang, ya kita butuh yang namanya income. Di mana di sini ada 3 jenis income yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama ada yang namanya active income ya, di mana di sini Anda bekerja, membatalkan waktu Anda untuk mendapatkan uang. Ya, kerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, contoh-contoh active income di sini, contohnya adalah Bapak Ibu sebagai seorang employee atau sebagai karyawan, Anda bekerja dari pagi sampai sore dan gaji Anda dan waktu Anda diatur oleh perusahaan. Dan tentunya di sini Anda akan membatalkan waktu Anda untuk mendapatkan uang. Tapi apakah Anda selamanya bisa bekerja? Kita tidak bisa jamin, karena setelah Anda di masa pensiun, umur 60 tahun, otomatis perusahaan akan secara alami akan memecat Anda dan akan digantikan oleh orang-orang yang generasi berikutnya, Bapak sekalian. Nah, berikutnya ada yang namanya self employee. Self employee ini di mana Anda membatalkan waktu Anda untuk mendapatkan uang. Anda mengandalkan keahlian Anda. Contohnya dokter, pengacara, artis, dan banyak lagi seorang self employee. Dan kalau di sini bedanya dengan employee lah, self employee ini bisa mengatur waktunya sendiri. Mau bekerja 24 jam, mau bekerja hanya 1 jam, terserah mereka. Dan semakin banyak waktu yang dibatalkan, semakin banyak uang yang dihasilkan. Dan kembali lagi resikonya, kita tidak selamanya bisa bekerja. Ya. Nah, itu untuk active income. Nah, berikutnya ada pola yang kedua, yaitu kita bekerja tidak semata-mata untuk mendapatkan income, tapi kita bekerja untuk membangun yang namanya aset. Di mana aset ini nanti akan menghasilkan sebuah penghasilan pasif untuk Anda. Ya, tanpa Anda bekerja lagi, asetnya akan menghasilkan penghasilan terus-menerus. Apalagi di zaman sekarang, ya kita disuruh diam di rumah. Gimana caranya supaya kita diam di rumah terus menghasilkan? Berarti Anda butuh yang namanya aset. Gitu. Anda harus punya yang namanya aset. Nah, bagaimana cara punya aset? Ada 2 cara. Yang pertama, Anda bisa memiliki yang namanya portofolio income. Bagaimana cara memiliki portofolio income? Anda cukup punya modal, dan gunakan modal Anda untuk membeli saham. Saham perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, Anda beli beberapa lembar saham di sana, dan keuntungan Anda sesuai dengan perkembangan dari perusahaan tersebut. Ya, Anda bisa membeli reksadana, bisa membeli obligasi, dan surat-surat berharga. Nah, untuk penjelasan masing-masing portofolio, Anda bisa searching di Google, ya sudah dijelaskan nanti akan dijelaskan nanti oleh Mbak Google ya. Nah, intinya di sini adalah Anda membuat uang Anda bekerja kembali untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, itu konsep dari portofolio income. Nah, Pak, kalau seandainya saya tidak punya uang begitu banyak untuk berinvestasi di saham, atau saya tidak memiliki pengetahuan untuk bermain di saham reksadana, gimana gitu ya? Nah, jadi Bapak bisa pilih alternatif berikutnya, yaitu meraih passive income dengan bisnis bersistem, ya, dengan bisnis bersistem atau di properti gitu ya. Nah, di sini properti misalnya Bapak Ibu punya kos-kosan 10 kamar. Nah, 10 kamar ini Anda tarifkan sekitar 3 juta per bulan. Nah, 10 kamar ini ternyata di 1 tahun pertama ada sudah penuh ya kamar kosnya, berarti Anda mendapatkan passive income 10 kali 30, 10 kali 3 berarti ada 30 juta per bulan. Anda akan dapatkan passive income selama 1 tahun. Nah, itu gambaran secara sederhana di properti. Tapi di properti ini Anda tentunya butuh modal yang besar, ya, butuh tanah dan butuh bangunan dan banyak hal yang Anda butuhkan. Pengalaman juga Anda butuhkan. Itu di properti. Nah, kalau belum siap di properti, ada yang namanya pilihan bisnis bersistem. Bisnis bersistem ini dibagi menjadi 3, yaitu ada konvensional, ada franchise, ada personal franchise. Di mana bisnis bersistem ini, Anda memiliki bisnis. Contoh, Anda punya mall, Anda punya hotel, Anda punya rumah sakit, gitu ya. Dan di sini, di mall Anda itu sudah ada sistemnya, yang sehingga Anda tidak perlu bekerja lagi di bisnis Anda sendiri. Dan bisnis Anda bisa menghasilkan penghasilan lebih pasif kepada Anda. Nah, itu pengertian dari bisnis bersistem. Oke, nah kita akan bahas 3 hal ini ya, konvensional, franchise, dan personal franchise. Bapak bisa pilih sesuai dengan kemampuan Anda nanti. Nah, untuk bisnis konvensional, di sini butuh modal yang besar dan butuh pengalaman dan jam terbang yang tinggi, Bapak sekalian. Karena contoh bisnis konvensional ini Anda seperti tadi ya, punya hotel, punya supermarket, punya mall, dan banyak lagi yang tentunya butuh investasi besar, butuh pengalaman, dan butuh yang namanya resiko yang tinggi juga. Gitu. Nah, dari penelitian dari Michael Egerberg mengatakan, dari 100 bisnis konvensional yang berdiri hari ini, 5 tahun pertama, ternyata 80%-nya tutup. Ya. Nah, berikutnya, sisanya 5 tahun kedua, 80%-nya tutup juga. Dan yang tersisa setelah 10 tahun adalah hanya 4% saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisnis konvensional memang butuh modal yang sangat besar. Bukan hanya modal di awal saja, tapi setiap bulan atau Anda butuh modal operasional untuk menghidupi bisnis Anda. Karena belum tentu bulan depan bisnis konvensional Anda bisa menghasilkan profit seperti itu. Nah, berikutnya skill management.
pengalaman ya, apalagi kita di sini dengan persaingan yang ketat, resiko yang tinggi, mungkin tidak punya pengalaman ya, dan tidak memiliki sistem. Itu yang menjadi faktor kenapa banyak orang bisa gagal bis konvensional. Ya, bukan berarti saya menakut-nakuti Anda, bis konvensional itu sudah pasti tidak sukses, tidak ya. Ada 4% orang yang sukses. Dan mereka yang sukses, mereka sangat-sangat kaya raya, bos. Kalau Anda siap bertarung di medan perang bis konvensional, ya silakan, bos. Ya. Dan kalau Anda sukses, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, tanya kalau Anda belum siap, mungkin belum ada pengalaman di bisnis konvensional, tapi modal ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih alternatif yang kedua, yaitu bisnis franchise. Di mana Anda tinggal membeli bisnis franchise yang sudah berkembang, sudah terbukti berkembang. Contoh, Anda bisa beli Indomaret, JNE Express, KFC Indonesia, Pizza Hut, banyak lagi. Oke, nah kita ambil contoh sederhana itu Indomaret, karena ini satu grup dengan kita ya, saling grup. Indomaret ini kalau misalnya dari segi survei, Anda beli dengan modal kurang lebih sekitar 700 sampai 800 juta. Itu sudah perizinan, sudah modal tempat, dan yang lain gitu ya. Nah, investasi awalnya. Terus biaya franchise fee-nya sekitar 40 sampai 50 juta, itu sudah masuk ke modal awal 780 juta itu. Tapi 5 tahun kemudian, Anda harus bayar lagi franchise fee 40 sampai 50 juta. Nah, berikutnya, bayar royalti bulanan. Royalti bulanan berarti sesuai dengan omset Anda. Kalau omset Anda besar, itu persentasenya pasti akan besar. Anda harus store ke pusat royalti bulanannya. Ya. Nah, bisnis bersistem ini rata-rata sesuai dengan survei, memiliki tingkat keberhasilan yaitu 80%. Ya, ada 20% yang gagal. Misalnya nih, Bapak Ibu beli Indomaret, Bapak Ibu buka Indomaretnya di Puncak Gunung Batur gitu ya. Dan itu pasti akan sangat sedikit sekali yang berbelanja di Indomaret Anda. Omsetnya pasti akan sangat kecil. Jadi tempat juga sangat berpengaruh. Oke. Nah, itu untuk bisnis franchise tidak butuh pengalaman tapi butuh modal yang lumayan besar. Nah, kalau seandainya tidak punya pengalaman dan tidak punya modal juga, kira-kira ada nggak solusi untuk bisa memiliki aset di bisnis bersistem? Oke. Ada yang ketiga Bapak Ibu, yang namanya bisnis personal franchise. Tapi sebelum kita bahas bisnis personal franchise, kita saksikan video berikut ini. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan selama ini. Oke, konsepnya sangat simpel dan sederhana. Dalam satu program dan proyek ini, Anda akan mendapatkan 3 manfaat sekaligus, yaitu proteksi, investasi, dan peluang bisnis. Nah, di mana di sini kita membangun aset dengan konsep personal franchise, dan kita bergerak di bidang keuangan, jadi kita namakan sebagai konsep personal financial franchise. Oke, nah cara menjalankannya, fasilitasnya sudah sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Jadi Anda tinggal download aplikasi kami di Google Play Store, dan itu downloadnya gratis. Anda tinggal cari, searching Mobis 3i Mobis, dan akan keluar logo seperti ini, dan Anda tinggal download. Dan dari logo inilah kita akan berbisnis dengan konsep simpelnya, yaitu kredit, cicilan, modal, investasi zaman now. Ya, tentunya modal di sini Bapak Ibu tidak seperti franchise yang butuh ratusan juta, tidak seperti bisnis konvensional yang butuh miliaran Bapak Ibu, tapi modal di sini bahkan bisa dikredit ya selama 5 tahun, dan besarnya kredit itu bahkan lebih besar cicilan sepeda motor Anda loh Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, di sini kantornya Bapak Ibu tidak perlu sewa tanah untuk mendirikan kantor, tidak perlu membangun gedung. Di sini Bapak Ibu cukup bermodalkan handphone Android Anda dan bermodalkan aplikasi 3i Mobis ini. Anda sudah punya kantor yang Anda bisa bawa kemana-mana, sambil tiduran pun Anda bisa ngantor. Ya, karena di mobile aplikasi ini sudah sangat lengkap sekali. Anda bisa registrasi online, partner-partner bisnis Anda. Di sini juga Anda bisa melihat e-policy dan portofolio Anda, untuk investasi Anda nantinya. Terus ada statement bonusnya, Anda tidak perlu ke kantor ya, untuk lihat slip bonus. Di sini Anda langsung lewat handphone. Struktur bisnis, kondisi bisnis Anda bisa lihat, ESPAJ dan e-policy Anda semua sudah all in di 3i Mobis. Ya. Nikmati kecanggihan dan kemudahan dalam berbisnis dalam genggaman. Jadi cocok sekali dengan dengan masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari rumah pun Anda bisa bertransaksi bisnis Anda. Oke. Nah, ini bukti tadi Pak Igas juga sudah menjelaskan bukti-bukti transfer dari
bonus saya gitu ya. Dan ini bukti potong pajak ya supaya lebih meyakinkan lagi. Ini adalah logo Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah di sini rata-rata penghasilannya 200 sampai 300 juta gitu ya. Oke. Ini ya 262 potong pajak 37 juta ya. 272 potong pajak 39 juta. Jadi rata-rata pajaknya 30 sampai 40 juta. Jadi kalau saya lihat ini agak miris juga sih karena kalau pajak ini saya belikan es cendol bisa berenang di es cendol gitu ya. Ya tapi kita sebagai warga negara yang baik kita wajib membayar pajak. Ini artinya bahwa bisnis kita ini legal, bisnisnya kita ini resmi dan kita selalu bayar pajak, Bapak sekalian. Ya, dan saya doakan juga Bapak Ibu semoga pajaknya juga naik. Ya, karena kalau pajak naik berarti income Anda pasti naik gitu. Oke, amin ya. Nah, berikutnya selain saya sudah ribuan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk peringkat bronze agensi saja yang penghasilannya 5 sampai 10 juta rupiah per bulan. Ini sudah lebih dari 300 orang di seluruh Indonesia loh. Oke, dan dari berbagai latar belakang di seluruh Indonesia. Berarti artinya bisnis ini sangat-sangat simpel dan semua orang bisa menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, dan tadi Bapak Ibu diperlihatkan bukti-bukti dan bukti nyata, dan sekarang Bapak Ibu bertanya bagaimana konsep bisnisnya, apakah saya bisa menjalankannya, gitu ya. Nah, konsepnya simpel. Di sini seperti tadi yang saya jelaskan, Anda dapatkan 3 manfaat sekaligus, insurance, investment, dan income. Bagaimana cara memulainya? Di sini Anda modal bisnis Anda nanti akan kembali ke Anda sendiri menjadi investasi dan proteksi. Di mana di awal Anda registrasi ID 50.000 dan setelah itu Anda berinvestasi ya. Berinvestasi ya dan akan menjadi proteksi juga. Anda bisa pilih ada yang pakai 60 juta, ada 42 juta modal dan ada modal 21 juta. Dan jangan khawatir Bapak sekalian, modal ini bisa diangsur per bulan atau per tahun selama 5 tahun. Jadi kalau misalnya Anda pilih yang modal 1 juta, tentunya modal 1 juta ini Anda akan mendapatkan uang pertanggungan asuransi jiwa 60 juta. Dan cicilan per bulannya adalah 1 juta rupiah per bulan. Ya. Untuk modal 42 juta, Anda akan mendapatkan uang pertanggungan 42 juta juga asuransi jiwa. Dan di sini cicilan per bulannya adalah 700.000 per bulan. Terus untuk modal 21 juta, cicilan per bulannya adalah 350.000 per bulan dengan uang pertanggungan 21 juta. Ya, hanya 350.000 per bulan. Bahkan ini lebih kecil dari cicilan motor Anda, Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat terjangkau sekali. Kalau kita hitung per harinya itu sekitar 11.700 lebih mahal biaya rokok Anda satu bungkus gitu ya per harinya dibandingkan hanya Anda mengikuti bisnis yang luar biasa ini. Dan Anda juga akan difasilitasi license AJI. Jadi untuk berbisnis kan biasanya Anda harus punya legalitas yaitu PT, CP atau UD. Nah di sini legalitas Anda tidak perlu bikin PT. Di sini Anda punya license AJI sehingga Anda sudah legal secara hukum menjalankan bisnis ini. Oke. Nah, modal Anda ini akan dikelola, ya, akan dimasukkan ke dalam sistem atau konsep produk unit link. Di mana unit link ini Anda akan ada 2 hal ya, ada manfaat asuransi dan manfaat investasi yang Anda dapatkan. Nah, untuk manfaat asuransinya, di sini Anda tidak akan mendapatkan asuransi kecelakaan, kesehatan, sakit kritis, karena kita lebih berfokus pada asuransi jiwa saja. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada UP 21 juta, UP 42 juta, ada uang pertanggungan 60 juta. Nah, asuransi jiwanya berlaku ketika Anda sudah bayar premi dan polis Anda sudah terbit. Dan misalnya nih, Pak Budi baru bayar premi 1 bulan depan, sorry ya, si Pak A misalnya, si Pak A baru bayar premi 1 bulan, bulan kedua ternyata si Pak A meninggal dunia, gitu ya. Dan walaupun si Pak A ini belum lunas bayar cicilan modal investasinya, tapi si ahli waris dari Bapak A ini di bulan kedua, klaimnya akan dibayarkan 21 juta. Nah, itu manfaat dari asuransi jiwa. Oke. Nah, di sini tentunya ada biaya-biaya, nanti setelah selesai dipotong biaya, baru akan dialokasikan ke investasi. Nah, inilah maksud kenapa kita tidak sertakan rider atau asuransi tambahan, karena biaya untuk asuransi tambahan, asuransi kesehatan, sangat mahal sekali. Nah, untuk menghemat dan untuk memaksimalkan nilai investasi, jadi alokasi dana investasinya menjadi maksimal. Ya. Nah, investasinya akan dikelola di mana? Di reksadana campuran, di obligasi, saham, dan pasar uang. Nah, apa itu reksadana? Kita saksikan video berikut ini. Investasi hampir selalu dikaitkan dengan saham atau obligasi serta modal besar. Padahal, ada instrumen investasi yang baik untuk investor kecil atau pemula, yaitu reksadana. Prinsip reksadana adalah mengumpulkan modal dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portfolio investasi, seperti deposito, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, dan saham. Ada beberapa jenis reksadana yang menawarkan berbagai jenis portfolio investasi dan sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Di antaranya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Misalnya, Anda ingin mulai berinvestasi tapi hanya punya sedikit dana, yaitu Rp750.000, dan tidak punya pengetahuan apapun tentang berinvestasi.
Anda tidak punya modal dan tidak bisa berinvestasi di saham yang membutuhkan uang puluhan juta, apalagi obligasi yang membutuhkan miliaran rupiah. Tapi Anda bisa berinvestasi di reksadana. Jadi, dana sebesar Rp250.000 dapat Anda alokasikan untuk reksadana campuran, dan Rp500.000 sisanya untuk reksadana saham. Reksadana memungkinkan seorang investor kecil untuk berinvestasi dengan harga terjangkau dalam portfolio yang dikelola secara profesional dan terdiversifikasi, mulai dari deposito, obligasi, hingga saham. Sesuatu yang sulit dicapai jika dilakukan sendiri dengan dana terbatas. Keuntungan lain adalah bebas pajak dan punya likuiditas tinggi. Jadi, Anda bisa menjual atau membeli unit reksadana kapanpun. Bagaimana? Anda siap berinvestasi di reksadana?